Ya, ada yang nanya sama saya, Habib, apa amalan terbaik atau amalan-amalan di bulan Dzul Hijjah? Nah, jawaban saya, semua amalan di bulan yang baik itu baik. Dan semua amalan yang baik di bulan yang baik itu baik. Dan semua amalan yang baik di bulan apapun itu baik. Tapi kalau jenengan nanya sama saya, amalan apa yang terbaik di bulan Dzul Hijjah? Kita mulai dari nomor 1 dulu. Apa itu? Ta'zim. Amalan hati. Ya, amalan hati. Kalau yang namanya amalan lahiriah kan insya Allah semua sudah paham. Nyembelih korban, ya itu amalan lahiriah. Kemudian puasa, itu juga amalan lahiriah. Batal enggak batalnya kan urusannya sama bentuk lahir. Tapi amalan batin ini yang banyak orang lupa dan hukumnya wajib. Ya hukumnya wajib. Jadi syariat Islam itu dibagi 2, syariat lahir dan syariat batin. Karena setiap muslim harus mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kanjeng Nabi itu SAW yang dicontoh lahirnya dan juga batinnya. Batinnya apa? Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada sombong ya. Itu semua hukumnya wajib. Kalau duha itu sunnah. Senyum kepada orang lain, itu kan sodakoh, berarti sunnah. Tapi kalau tidak dengki sama orang lain hukumnya wajib. Enggak benci sama sesama muslim hukumnya wajib. Benci hukumnya haram. Dengki hukumnya haram. Ini amalan hati ini yang banyak orang lupa. Nah, apa amalan hati di bulan Dzul Hijjah? Nah, ta'zim, mengagungkan. Ini masuk bulan Dzul Hijjah, bulan agung ini. Ada hari raya yang agung, hari raya kurban, Idul Adha. Hari raya korban, ada apa di Idul Adha itu? Diagungkan betul, dirasakan. Yang jadi masalah, itu masuk hari raya korban, itu seperti angin lalu. Oh ya, rioyo, selesai. Hari raya. Bodoh, nyembelih kambing, nyembelih sapi. Kamu kemarin nyembelih sapi berapa? Sekedar di situ, bagus, tapi sekedar di situ. Gak ada rasa, oh, hari raya. Bu, mau nanya boleh? Pernah ulang tahun? Pernah. Ulang tahun pernikahan? Pernah apa enggak kok belum? Pernah ya. Mungkin ada yang sudah expired. Ya, ada yang expired. Tapi kan pernah. Kalau masuk tanggal pernikahan itu rasanya hati sama tanggal yang lain sama atau beda? Jujur mawon. Beda ya? Apa? Happy anniversary. Oh, pos arti ini gak paham aku ya. Selamat hari jadi, hari nikah dan lain sebagainya. Hatinya katanya merasa sesuatu. Sehingga ibu-ibu itu kalau tanggal pernikahannya dilupakan sama suami, kira-kira seneng atau benci? Dilupakan loh ya, bukan lupa, dilupakan. Sebel atau enggak sebel? Anyel gitu kan, seperti kok enggak menghargai, betul ya? Enggak menghargai. Nah sekarang bayangkan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak menghargai bulan yang diagungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti kalau hatinya bertakwa. Itu muncul dari hati yang bertakwa. Nah di bulan Dzul Hijjah ini ada syiar Allah yang luar biasa. Judulnya adalah anak yang berkorban demi orang tua. Makanya kalau saya ditanya apa amalan terbaik di bulan Dzul Hijjah, nomor 1 adalah bektimu kepada orang tuamu. Birrul walidain. Di bulan Dzul Hijjah itu tingkatkan birrul walidain. Tiap hari, tiap saat, tiap detik kita wajib birrul walidain. Bekti sama kedua orang tua. Tapi kalau Dzul Hijjah harus lebih bektinya. Kenapa harus lebih? Karena di bulan Dzul Hijjah Allah mencontohkan secara langsung bagaimana anak yang bekti sama orang tua.
Sampai-sampai anak tersebut diminta nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bukan dikasih penyakit, ya dengan cara bukan kemudian dibunuh oleh seseorang, diminta nyawanya dengan cara harus disembelih oleh ayah tercintanya sendiri. Masya Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Hei anakku, aku mimpi aku sembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, ya abatif al matu'mar, hei ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ismail meletakkan lehernya siap disembelih oleh ayahnya. Ayahnya pun mengasah pisau yang tajam dan diletakkan di leher anaknya. Ya, kemudian pisau itu betul-betul digerakkan, leher anak itu betul-betul disembelih oleh sang ayah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah bukanlah Tuhan yang zalim, Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah perintahkan itu hanya untuk menguji, maka Allah buat leher Nabi Ismail alaihissalam kebal. Ya, lehernya menjadi seperti besi baja sehingga pisau itu tidak sedikit pun menyakiti ataupun melukai. Setelah itu Allah katakan, engkau sudah buktikan ya mimpimu, engkau sudah laksanakan tugasmu. Maka Allah datangkan domba besar 2 dari surga. Kemudian disuruh menyembelih domba dan disuruh umat Islam dan umat manapun sampai kapanpun pengikutnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam khususnya dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk ibadah kurban. Di situ ada satu pelajaran yang besar, yaitu untuk orang tuamu, nyawamu gak ada harganya. Maka jangan pernah pamer hartamu di hadapan orang tuamu. Nah, kalau Dzulhijjah, kambing disembelih, sapi disembelih, tapi orang tuanya juga disembelih. Masya Allah. Saya sembelih kambing 200 Ustadz, saya sembelih sapi 50 Ustadz, tapi saya juga sembelih orang tua saya. Maksudnya hati orang tuanya dikoyak-koyak, hati orang tuanya dihancurkan, hati orang tuanya disakiti. Maka jadi sia-sia semua amal tadi. Pahalanya dapat tapi langsung entek. Ibaratnya itu orang beli madu, dituangkan ke jerigen tapi jerigennya bolong. Itu yang salah yang juali atau yang beli? Yang beli bawa jerigen, nih saya beli madu 10 liter, bawa jerigen. Yang juali yang juali. Jerigenmu bolong, oh enggak apa-apa, yang penting saya beli saya bayar. Rojok 10 liter, jatuh semua. Ya jatuh semua, jadi pulang enggak bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Itulah orang yang durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Makanya amalan terbaik bulan Dzulhijjah adalah ambil pesan yang sebetulnya tidak tersirat. Pesan yang nyata-nyata tersurat. Bahkan enggak disebutkan peristiwa datangnya kambing. Ya, sampai detail disembelih kambing itu enggak disebutkan. Dalam Al-Quran yang diceritakan dengan detail justru ya proses bagaimana anak merelakan nyawanya demi orang tua. Bu, kalau udah dengar begini nih rasa-rasanya kurang ajar kita banyak enggak? Ya Alhamdulillah sadar. Allahumma ja'alna minas sadirin. Ya. Kalau kita sadar berarti kan bisa dandani. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka fokus. Ya fokus perbaiki birrul walidain. Perbaiki kita masing-masing bekti kita kepada orang tua. Kalau udah fokusnya ke situ selesai. Jelas loh ya, nyawa diserahkan untuk orang tua. Diberikan. Gak pakai, ayah engkau tega sama aku. Ayah engkau gak punya perasaan. Gak ada. Ayah laksanakan, insya Allah aku sabar. Justru ayahnya diem-diem. Ayah laksanakan, insya Allah aku sabar. Nabi Ibrahim ya berat, wah anak yang paling disayangi, anak tercinta. Lama gak dapat. Tapi kan harus mencintai Allah lebih daripada dirinya, keluarganya, dan apapun ya. Maka melakukannya juga dengan cinta. Hasilnya yang maha cinta turun tangan. Emangnya yang punya cinta kamu, yang punya cinta aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita disuruh
suruh mengenang itu. Makanya jangan sekedar menyembelih korban, tapi di situ ada pesan korban itu disembelih karena bektinya anak sama orang tua. Lihat, sudahkah kamu sembelih hatimu untuk orang tuamu? Sudahkah kamu sembelih nafsumu untuk orang tuamu? Sudahkah kamu sembelih egomu untuk orang tuamu? Sudahkah engkau letakkan dirimu, wajahmu di telapak kaki orang tuamu? Sudahkah engkau siap diinjak-injak oleh orang tuamu? Justru sebaliknya, membusungkan dada di hadapan orang tua, ya mengoyak-ngoyak hati orang tua, menginjak-injak orang tua. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit pesan ini manfaat. Terakhir, sedikitnya perbanyak habis sholat jangan ditinggalkan doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu untuk menutup majelis Rebu sore ini